Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fadhi wa la fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik anak-anakku, yang pertama Bapak mengajak, marilah kita bersyukur, panjatkan dan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai, di masjid yang mulia dalam rangka program peningkatan pendidikan karakter, peningkatan akhlakul karimah dalam rangka menerapkan Jabar Masagi yang nantinya menjadi juara lahir batin. Apa yang disampaikan oleh targetnya Provinsi Jawa Barat, bagaimana menjadi pelajar-pelajar yang juaranya tidak hanya lahir saja, lahiriah, tapi dia juga batinnya. Program di SMK Negeri 2 ini alhamdulillah setiap pagi mengawali kegiatan pembelajaran dengan kebaikan, walaupun belum bisa semua siswa, tapi bergiliran. Hari ini kelas 12. Alhamdulillah, bicara kenikmatan itu kita di dalam surat An-Nahl ayat 30 ayat 18 Allah menyampaikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita tidak bisa menghitung. Hari ini sudah banyak menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Ada yang sudah makan pagi, sarapan pagi, ada yang sudah ngobrol sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa, bertemu dengan temannya. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Anak-anakku, maka Bapak mengajak bahwa wujud kebersyukuran, coba perhatikan nih, wujud kebersyukuran kita kepada Allah itu dibuktikan dalam bentuk ibadah. Hari ini kita alhamdulillah di pagi hari sudah melaksanakan ibadah duha. Walaupun yang belum, nanti setelah ceramah melaksanakan ibadah duha 2 rakaat. Setelah itu tadi zikir pagi, dan hari ini kita mendengarkan apa yang Allah Rasulnya sampaikan melewati Bapak, dengar kajian lah. Nah, jadi mohon kepada anak-anakku, kembalikan kenikmatan itu dalam bentuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon anak-anakku yang hadir di masjid punya adab, ya, tidak ngobrol di saat Bapak lagi menyampaikan, mulutnya diam. Nah, ini kan adab, ya. Kalau orang sudah memiliki adab itu luar biasa sebetulnya, ya. Kemuliaan di mata Allah itu adalah memiliki adab. Jadi alhamdulillah, ya, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa, surat keempat. Jadi kalau Bapak ngomong surat An-Nisa, surat keempat, urutan surat itu 1 Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, perempuan. Di dalam surat An-Nisa, anak-anakku, yang surat keempat ayat 74, Allah menyampaikan alladzina yasrunal hayatad dunya bil akhirah. Allah berfirman bahwa seseorang hebat di dunia ini itu, yang disebut orang yang luar biasa di mata Allah itu, yang mereka menjual kenikmatan dunianya
yang mereka menjual kehidupan dunianya itu hanya untuk akhirat. Jadi anak-anakku, orang ketika sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kembalikan lagi dijual kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah, lalu belajar di sekolah, itu adalah ibadah jihadul ibkar, jihadnya seorang pemuda. Itu luar biasa, ya. Jadi itu, makanya Bapak mengajak syukur itu wujudnya harus dalam bentuk nyatanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang nanti siang pada saat waktu zuhur berkumandang, adzan berkumandang di waktu zuhur, lalu kalian menggerakkan kakinya datang ke masjid, berarti itu sudah bersyukur kepada Allah. Ya. Nanti Bapak minta nih kelas 12 ya. Oh, rajin nih, sekarang sudah mulai harus rajin. Terdengar azan berkumandang, maka kita harus datang ke masjid. Ya, siap ke masjid siang ini? Siap. Ini enggak jawab, yang laki-laki. Siap nanti sholat zuhur tepat waktu? Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Baik, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Memuliakan dan mencintai beliau itu wujudnya adalah dalam bentuk kepatuhan dan taat kepada baginda kita Rasulullah. Jadi kalau kita sudah cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad, maka yang pertama harus patuh dan taat kepada perintahnya. Kata Rasulullah, wahai ya umatku, laksanakanlah sholat tepat waktu. Itu adalah perintah dalam agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita cinta dan memuliakan beliau, maka kita harus patuh. Ya. Kalau ke Rasulullah itu menjadi teladan. Segala sumber dalam hidup itu acuannya baginda kita Rasulullah. Ya. Makanya di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang harus, jadi semua sumbernya kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, memuliakan mencintai kepada Rasulullah itu adalah dengan cara bersolawat. Salawat itu perintah anak-anakku. Jadi gak ada hukum membaca salawat sunnah, tidak ada. Salawat itu perintah dari Allah kepada kita semua orang mukmin untuk memberikan kemuliaan dan menghormati kepada baginda Rasulullah. Suratnya surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bahwa Allah memerintahkan kepada kita seorang mukmin untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang membedakan solawat itu dua anak-anakku. Ada solawat yang senang dilakukan, ada solawat yang biasa dilakukan dengan tadarruan wa khufyah, tidak dikeraskan pelan-pelan. Dua hal yang berbeda, jangan sampai saling menyalahkan. Ya, dua-duanya bisa. Baik. Hari ini anak-anakku materinya adalah bagaimana kita mendengarkan kabar dan perintah dari Allah dan Rasulnya. Sementara ini perintahnya adalah dari Al-Quran. Nah, duduk yang rapi, yang datang ya. Jadi nanti yang terakhir datang ketika udah beres ceramah Bapak tidak berangkat dulu ya. Nanti ada sanksinya. Baik, begini. Kita bacakan surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23-24. Ini dibacakan oleh Tubagus ya, mohon didengarkan. Kalimatnya dulu sebelum dibaca. Fa'idha quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, pastami'u dalam Al-Qur'an itu, maka dengarkanlah. Pastami'u lawang situ la'alakum, dan semoga kita mendapatkan rahmat dari bacaan itu. Ayo baca. Udah dinyalakan?
Nyalain itunya, ulangi. Oh, udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu itu." Sadaqallahu Nabi. Terima kasih Kang Tubagus ya, telah membacakan Al-Quran. Baik anak-anakku, hari ini materinya adalah surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 23-24. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kalimat. Allah memerintahkan kepada hambanya sikap yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tua. Mengawali kalimat ini, saya pernah menyampaikan, kesuksesan seorang anak itu ada di orang tua kalimat. Perhatikan nih. Ketika kita sebagai anak pingin sukses di mata Allah dan sukses dunia dan akhirat, kuncinya ada di orang tua. Makanya kalimat Ustadz Abdul Somad di dalam ceramahnya itu kalimatnya, muliakanlah orang tuamu seperti raja, maka rizkimu akan seperti raja. Kata Pak Helmi Yahya, seorang artis dan seorang politikus, seorang pejabat, pernah menjabat kepala BUMN, beliau banyak berkenalan dengan orang-orang sukses. Kalimat Pak Helmi Yahya begini dalam podcastnya, saya selama hidup bertemu dengan orang-orang sukses dan ternyata orang-orang sukses itu adalah dia sangat hormat dan memperhatikan orang tua. Jadi anak-anakku kalimatnya begini, nggak ada orang sukses di dunia ini yang dia durhaka kepada orang tua. Beneran. Satu kalimat lagi, tidak mungkin dan tidak mungkin terjadi di dunia ini ketika seseorang dia durhaka kepada orang tuanya, dia sukses di dunia. Hatta dia orang non-muslim. Jadi orang non-muslim pun dia merasa sukses dunia itu karena orang tua. Karena sakral orang tua ini. Sampai Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ini anak-anakku, di ayat 23 dan 24 itu ada 5 yang harus ada pada diri kita. Bagaimana kita harus sikap itu ada pada diri kita menjadi anak yang solih dan solihah. Ini kalau 5 ini nggak ada pada kita, siap-siap jadi orang yang akan tidak pernah sukses di dunia ini. Beneran ini, Bapak nggak bohong nih. Kalaupun dia sukses nanti akan jatuh. Allah akan hukum di dunia, karena hukuman dunia itu kepada seorang anak di saat ketika dia hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Beneran nih anak-anakku, orang yang merasa tidak tenang hidupnya di keluarganya, raut, banyak permasalahan, itu dipastikan kepada orang tuanya tidak memuliakan. Ini kalimatnya dipastikan, bukan mudah-mudahan, tidak. Makanya titip anak-anakku, makanya di dalam janji pelajar
Setiap Senin itu kan ada satu kalimat, patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Orang-orang sukses itu adalah mereka yang patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Santri, saya ngalamin jadi santri. Santri itu banyaknya sukses kalau khidmat kepada gurunya, khidmat kepada orang tua. Makanya sekarang kita bahas 5 ini, kita cepat ya poinnya. Nggak apa-apa lah, lewat sedikit. Yang pertama di dalam surat Al-Isra ini Allah memerintahkan kepada orang tua itu wala taqul lahuma uff. Janganlah membantah, janganlah mengucapkan ke orang tua itu. Mengucapkan saja sudah dosa besar, anak-anakku. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah menyampaikan walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh banyak pengisi neraka jahanam itu yang diisi oleh anak-anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kamu perhatikan diri kamu sendiri, perhatikan tetangga kamu sendiri, perhatikan saudara-saudara kamu sendiri. Bagaimana ucapan seorang anak kepada orang tua mengatakan itu dengan mudah. Benar gak? Benar atau benar? Benar. Sekarang ini kalau orang tua tuh mudah sekali kita mengucapkan Makanya Al-Quran itu mengatakan jangan ngomong saja sudah dosa besar. Maka kalimat yang pertama adalah seorang anak tidak boleh membantah perintah daripada orang tua. Perintah kebaikan. Kalau perintahnya salah tidak boleh ya mengikuti. Apa yang pertama? Tidak boleh membantah. Wala taqul lahuma uff. Janganlah kamu mengatakan Sekarang ini sudah banyak umatnya Rasulullah SAW yang sudah membangkang kepada orang tua. Mungkin di antara kalian masuk di dalam. Siapa yang hari ini mengucapkan menolak perintah orang tua, pulang nanti minta maaf kepada orang tua. Ya? Oke, siap minta maaf kepada orang tua? Harus dong. Mau sukses tidak hidup ini? Kalau mau sukses, muliakan orang tua. Tuh anak-anakku, Masya Allah ya. Yang kedua, Allah mengatakan di situ wala tanharhuma, janganlah kamu membentak orang tua. Ini kalimatnya, jangan membentak anak-anakku. Sekarang ini banyak anak yang sudah membentak orang tuanya. Apalagi kalau anaknya itu sudah sukses secara duniawi. Pernah kalian melihat kakak kamu yang sudah kerja, lalu dia udah sukses, bagaimana cara ngomongnya sama orang tua? Sudah beda kan kadang. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Dan tunggu nanti kehancuran anak tersebut. Setidaknya Allah nanti azab kepada anak itu tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah bahagia di dunia. Beneran coba. Ada anak durhaka sama orang tuanya, dipastikan tidak akan pernah bahagia di dunia. Di akhirat sudah jelas pasti Allah azab yang besar karena dosa besar anak. Makanya kalimatnya wala tanharhuma, jangan kamu membentak kepada orang tua itu. Ini lisan ini luar biasa anak-anakku, lisan. Lisan ini mudah diucapkan tapi dosanya luar biasa. Maka dosa lisan itu nggak ada yang kecil. Coba siapa yang bisa nunjukkan dosa lisan yang kecil? Ayo. Ada nggak dosa lisan yang kecil? Dosanya semua besar. Orang berzina itu dosa besar. Orang ngomongin orang, gibah, kejelekan orang jauh lebih besar dengan orang yang berzina. Coba bayangin aja. Makanya perempuan ini, ibu-ibu ya, kalau di komplek, kalau ngeriung di masyarakat, ngomongin orang lain, dosanya besar daripada orang yang pelacur ya. Pelacur udah dosa besar, tapi dia sudah jauh lebih besar dosanya ketimbang pelacur. Mulut ini kalau tobatnya, anakku, menjelekkan orang lain, tobatnya itu harus meminta maaf kepada orang yang kita omongin. Kalau enggak nanti di akhirat muflis, bangkrut kita. Karena ketika kita ngomongin kejelekan orang lain, maka pahala kita akan diambil oleh orang yang kita omongin. Makanya hati-hati lisan ini. Udah dosanya besar ke orang lain, ke orang tua, Masya Allah. Astagfirullah ya, bukan Masya Allah, astagfirullahaladzim. Besar sekali dosanya. Mulut kita itu. Jadi yang kedua apa? Jangan membentak. Nanti ku bapak dites ya.
Satu orang berdiri. Apa yang harus dilakukan kepada orang wajib kita sebagai anak? Satu, tidak boleh membantah. Yang kedua, tidak boleh membantah. Di ayat 23 itu, terakhirnya tadi disampaikan oleh Ustadz Tubagus ya, Kang Tubagus ya, Ananda Tubagus. Wa qulu qaulan karima, kata Allah, berkatalah yang mulia kepada orang tua itu. Berkata santun, berkata baik ya. Pokoknya enak, membuat orang tua menjadi enak. Apa yang kita sampaikan itu adalah perintah dalam agama, anak-anakku. Wa qulu qaulan karima, betul ya? Ada kalimat itu, harus berkata mulia kepada siapapun, kepada guru di sekolah, kepada teman. Berkata yang mulia itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ada aja satu kalimat menyakitkan dari mulut kita kepada orang lain, dipastikan Allah akan balas nanti, akan memberikan sakitnya kepada orang itu. Jadi kalau hari ini kamu kata-kata menyakitkan orang tua, menyakitkan teman kamu, kata-katanya menyakitkan apalagi kepada guru di sekolah, maka tunggu balasan Allah. Allah pasti akan jadikan di dunia ini dia dibalas itu nanti. Hukum karmanya ada itu. Ya. Makanya lisan ini standar bahagia. Rasulullah dalam hadisnya begini, tuba berbahagialah. Tuba berbahagialah wahai hamba-hamba, wahai umatku. Siapa mereka yang berbahagia itu? Wahafidil lisan, yang bisa memelihara lisannya. Makanya ayo, berkata mulia kepada orang tua, hukumnya wajib. Harus hati-hati, senyum, kata-kata yang enak, ucapkan yang doanya kepada orang tua, Masya Allah, itu akan dibalas kesuksesan di dunia ini. Tapi anak-anakku jangan suka pingin bahwa dibalas oleh Allah itu, sukses itu mobil banyak, rumah besar, duit tebal ya. Pinginnya begitu saja sukses itu. Sukses itu adalah bahagia. Gitu ya. Satu, tidak boleh membantah. Dua, ketiga, berkata mulia. Yang keempat, disebutkan dalam 24 itu adalah kita harus merendahkan kepada orang tua dan menyayangi mereka. Jadi kita itu harus sayang sama orang tua. Kalau ditanya kepada anaknya, kamu sayang gak sama orang tua? Sayang. Tapi kadang kita suka gitu ya, suka gak mau ngakuin orang tua kita itu ya. Kan suka ada anak yang malu kalau ketahuan ibu bapaknya itu. Ayo ngaku. Suka malu ya. Padahal mereka yang membesarkan, mereka yang memelihara kita di waktu kecil. Pinginnya lahir dari Ibu Iriani ya kalian. Pingin lahir dari Ibu Iriani mah jadi Kaisang dan Gibran ya. Anaknya presiden. Baru diakui. Jangan. Ayo istilah anak itu kalau lagi jalan sama orang tuanya, "Nah, duluan. Duluan dah sana." Astagfirullah wa atubillah. Jangan. Apapun kondisi orang tua kita adalah bahwa itu adalah keramat kita untuk menjadi sukses. Banyak orang lahir dari rahim-rahim seorang ibu dan seorang ayah menjadi seorang petani buruh. Dia lahir menjadi sosok kesuksesan yang luar biasa. Saya masih ingat, mohon maaf ya. Pada saat waktu di SMA, saya sekolah di SMA Negeri 1 Ciamis. Sekolah terbaik di satu kabupaten itu. Semua yang pintar di daerah datang ke SMA 1. Saya termasuk di situ di dalamnya. Waktu itu masih NEM ya. Dulu zamannya nilai Ebtanah murni ya. Ada satu teman saya, beliau itu rumahnya saja bilik anak-anakku dan tanahnya itu ini masih tanah, maaf ya. Alas itu masih tanah. Beneran nggak bohong nih. Ini luar biasa. Beliau itu tidak pernah malu ketika rumahnya seperti itu. Di saat ketika berjalan di SMA Negeri 1, ini namanya Neno. Kang Neno ini paling pinter seluruh SMA 1, terbaik di Kabupaten Ciamis. Pada saat ketika mau kuliah dia tidak mampu. Saya masih ingat kebaikannya Pak Unen, kepala sekolah SMA Negeri 1. Kata Pak Unen di upacara, "Neno,
kamu kuliah saya biayai. Ngomongnya begitu. Saya akan sekolahkan kamu, kata Pak Unen, udah almarhum. Maka Neno itu keterima di ITB jurusan penerbangan. Makanya kuliah cum laude lulusnya dan diterima di perusahaan Singapura seumur hidup. Dia menjadi spesialisasi ketika sayap pesawat terbang dalam membuat. Pokoknya kaya raya lah. Allah bisa memuliakan. Sekarang tidak ada lagi rumah gubuknya. Satu kelas ada yang namanya Irfan Cahyana. Dia seorang anak supir pada saat itu. Saya pernah ke rumahnya. Pada saat dia kuliah di IPB jurusan manajemen kehutanan, dia cum laude. Lalu diterima oleh perusahaan Unilever dan dia menjadi direksi di Unilever. Pokoknya saya pernah ketemu dan sering ketemu dengan beliau. Ketika ketemu terakhir saya reuni dengan beliau itu di Bogor di rumah saya, maksudnya sekitaran rumah saya. Beliau sekarang pindah menjadi direktur billboard apa yang makanan itu ya. Masya Allah. Apa kuncinya? Memuliakan orang tua. Ketika dia sukses, apa yang dilakukan Kang Haji Irfan? Ayo mah kita haji puroda. Jadi hajinya puroda. Orang tuanya itu berangkat haji. Hari ini daftar, besok berangkat. Ya. Karena duitnya banyak. Dimuliakan orang tua. Masya Allah. Harus dimuliakan dengan kasih sayang kepada orang. Kudunya ke orang tua TKD. Sing nyaah kepada orang tua itu anak-anakku. Makanya perintah dalam agama yang kedua-empatnya ya. Bahwa kita harus menyayangi keduanya. Tidak boleh membantah. Tidak boleh membentak. Berkata yang mulia. Dan kita sayang kepada mereka. Perintah agama. Yang kelima, terakhirnya anak-anakku, orang yang solih, kewajiban seorang anak mendoakan orang tua. Rasulullah jaminannya begini, ketika ada orang tua yang sudah meninggal, pada saat ketika orang tua disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan nih kalimatnya. Kita kan nggak tahu disiksa, tapi dalam hadis itu diceritakan ada seseorang ketika disiksa oleh malaikat di alam kubur, digebukan. Karena dia di dunianya maksiat kepada Allah, pukul lagi, siksa kubur itu. Pada saat itu berhenti, si malaikat itu berhenti. Ini cerita hadis ya, Rasulullah menyampaikan. Lalu bertanya orang tersebut, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti? Kenapa engkau berhenti menyiksa hamba? Kata malaikat apa? Tuh anakmu di dunia doain kamu, kata gitu. Jadi kalimatnya itu, kalau kamu sering mendoakan orang tua di setiap harinya, maka ketika ada siksa kubur, itu berhenti siksa kubur itu. Ini kan hebat ya. Hebatnya doa seorang anak kepada orang tua di saat ketika orang tua menciptakan anak yang solih dan solih. Makanya anakku spesialisasi yang namanya anak yang solih itu ya. Solihin orang-orang solih. Kata Rasulullah terakhir, idza mata ibnu Adam, apabila seseorang meninggal, in qata amali, putus amalnya, illa salasun, kecuali 3. Pertama, shadaqatun jariyah, orang dermawan. Nih orang dermawan itu kalau jadi orang kaya harus dermawan ya. Nah, gini. Terima kasih. Gitu kan? Terima kasih itu gitu maksud, terima gaji, terima proyek, keuntungan, kasih ke orang. Ya. Dermawan itu Masya Allah ya. Kehebatan orang dermawan itu sampai kata Rasulullah, apa yang diwakafkan oleh seseorang menjadi shadaqatun jariyah, ketika sudah meninggal amalnya terus saja. Ini kayak masjid ini, itu kan sedekah jariyahnya, wakafnya dari seseorang ya Pak Jajang. Kita doakan semoga beliau tetap sehat ya. Ini katanya dari orang Arab ya. Nanti mudah-mudahan doakan, kita lagi mengajukan lantai 2 ya. Mudah-mudahan di ACC oleh donaturnya. Jadi gini, yang pertama itu. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini guru-guru, para ustadz, para kiai, para habaib, ketika menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmunya bermanfaat bagi santrinya dan muridnya, maka dia mengalir ilmu itu ketika dipakai. Makanya saya masih ingat ketika 2016 saya tes di Solo
Solo, tesnya masuk menjadi kepala sekolah. Ditanya oleh asesor, tujuan kamu jadi kepala sekolah apa? Kalimatnya apa yang saya jawab? Saya ketika jadi kepala sekolah pingin dakwah. Kalimatnya gitu sih. Saya pingin dakwah di kepala sekolah. Maka saya 4 sekolah, itu setiap hari saya dakwah di sekolah itu. Dakwah itu tidak perlu ceramah aja ya. Masuk kelas, ngobrol dengan anak, kan ngajak kebaikan ya. Makanya senang saya jadi guru, senang jadi kepala sekolah, membuat program-program untuk dakwah, mengajak pada kebaikan. Ya. Walaupun kalian kompetensinya musik, kompetensinya BC, kemudian perbankan, perhotelan, animasi, itu adalah kompetensi keterampilan, tapi tetap kita yang melekat di diri kita adalah sebagai hamba Allah. Ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Maka Islamlah nempel di dalam diri kita. Ya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, yang tidak akan pernah putus amalnya itu apa? Al-waladun sholihun yad'u lahu bih. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ayo anakku, ya. Jadi apa kewajiban kita kepada orang tua? 1, tidak membantah. 2, 3, berkata yang mulia. 4, menyayanginya. 5, mendoakan. Oke. Saya mau minta 1 orang tidak ditunjuk dulu. Siapa yang bisa mengulangi kata-kata tadi? Mic-nya. Angkat tangan. Ayo, terakhir nih. Oke, saya ulangi, kita sama-sama, oke, ikuti Bapak. 5 kewajiban seorang anak. Ayo. Ulangi, ikuti kalimat Bapak. 5 kewajiban seorang anak. Yang keras dong. 1. Tidak membantah. 2. Tidak membentak. 3. Berkata yang mulia. 4. Menyayanginya. 5. Mendoakan. Oke, siapa yang berani? Ayo, mau jadi orang Indonesia atau mau jadi orang sukses? Siapa yang bisa? Angkat tangan, Pak, saya bisa. Bisa? Jangan nunjuk orang. Nggak boleh. Kalau nunjuk orang itu orang Indonesia. Orang Indonesia kan gitu, ya. Sudah cukup, ya, nggak apa-apa. Sekali lagi, terakhir dari Bapak, kita ulangi. Kewajiban seorang anak. 1. Tidak boleh membantah. 2. Tidak membentak. 3. Berkata yang mulia. 4. Menyayanginya. 5. Mendoakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra, surat 17, ayat 23, 24. Tempel di kamar. Surat Al-Isra 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bawahnya, ya Allah, saya ingin jadi orang sukses. Orang sukses memuliakan orang tua. Itu atuh ya. Air mata orang tua adalah air mata kebahagiaan. Melihat anaknya menjadi anak-anak yang sukses dan anak-anak yang solih dan solihah. Suksesnya dibawa karena agama. Ketika seorang anak sukses, awas, hati-hati. Di situ peran orang tua sangat besar. Solihin bisa menjadi kepala sekolah itu karena doanya orang tua kepada kita. Ya, jadi itu yang harus kita. Hari ini terima kasih anak-anakku, sudah banyak pelajaran dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Bismillah, kita menjadi anak harus sukses. Dan sukses yang pertama diawali di rumah. Ya, jangan jadikan rumah itu menjadi kacau beliau. Orang tua bisa menjadi stres karena melihat anaknya. Coba dah, nama kieu anak teh main HP konyok gitunya, bututi ya, main HP budak teh. Orang tua teh, kamu sih main HP we. Tenang atuh mah, ini sebentar lagi, hayu we gitu ya. Musingin.
Makanya alhamdulillah anak saya itu bisa dikendalikan, bisa di pondok ya, pondok pesantren. Saya tengok sebulan sekali, luar biasa. Ya. Anak saya di Islam Terpadu. Jadi sudah lelah dia sekolahnya. Insya Allah mudah-mudahan itu semua adalah langkah kita mencetak menjadi generasi-generasi yang salih. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya mendoakan orang tua. Ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan urusan mereka, orang tua kita, dimuliakan nanti ekonominya, ditambah rezekinya, diberikan kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.